أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, dan juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah dengar orang tua kita, atau mungkin sampai sekarang masih ada yang mengatakan seperti ini: Indonesia mah mazhabnya Syafi'i. Dari dulu mungkin sampai sekarang masih ada yang menyatakan seperti itu. Indonesia mah mazhabnya orang Indonesia mah Syafi'i. Bagi kami, bagi saya begitu, pernyataan seperti ini memang ada benarnya, tapi juga tidak tepat untuk sekarang. Dalam arti begini, dikatakan tepat dan benar karena memang dulu orang-orang Indonesia itu diislamkan oleh ulama yang hampir kebanyakan datangnya dari Hadramaut, Yaman, yang kebanyakannya mazhab fikih yang mereka anut adalah mazhab fikihnya Imam Syafi'i, Yaman, kebetulan begitu. Walaupun kemudian ada beberapa sejarawan juga mengatakan masuknya Islam lewat pedagang dari Gujarat, India. Kalau India itu bukan Syafi'i, India itu Hanafi. Maka tradisi beberapa tradisi dari Hanafi memang kita temukan. Contohnya itu bayar fidyah sholat itu di Syafi'i nggak ada. Itu adanya mazhab Imam Abi Hanifah, yang kalau ada orang meninggal begitu, kemudian anak cucunya bikin selamatan sekalian bayar fidyah. Fidyah apa? Fidyah sholat. Jadi satu sholat yang ditinggalkan itu tradisinya Hanafi. Kalau memang benar begitu, itu dari apa dilakukan, ya berarti ada benarnya kalau orang mengatakan ada pengaruh dari Gujarat, India. Tapi mayoritas itu kan hampir semua sepakat Indonesia itu Syafi'i. Karena Islam yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para ulama Hadrami, yang kita sebut sekarang ini para habaib itu, para sayyid, itu hampir semua kebanyakan Syafi'i. Maka dari dulu sampai sekarang kita atau orang tua kita itu sudah sangat menempel kesyafi'iannya. Kita dulu dari kecil diajarin kalau sholat baca surat Fatihah, dan bacanya itu dikerasin. Yang dikerasin bukan cuma dari alhamdulillah, tapi bismillahnya juga dikerasin, karena itu Syafi'i begitu. Bismillah itu dikeraskan karena dia bagian dari Al-Fatihah. Kita juga diajarin dari kecil kalau sholat itu rukun pertama sholat bukan takbir, rukun pertama sholat itu niat, kan gitu. Maka orang tua kita kalau datang dari rumah atau dari tempat wudhu masuk masjid itu nggak langsung takbir, dia diam dulu sejenak, berhenti, menenangkan pikiran, nenangin badan, kemudian luruskan hati, niat usolli, begitu kan. Ada yang kretek-kretek pala dulu begitu kan, biar nanti pas sholat kagak garu-garu, kan begitu. Emang khasnya kita begitu, karena rukun sholat yang pertama bukan takbir tapi niat. Kita juga dari dulu sudah diajarkan nih, orang tua kita atau mungkin kita,
bersentuhan dengan istri kalau sudah wudu batal wudunya. Syafi'i memang begitu, ya kan? Maka kalau kita lihat orang tua kita habis wudu mau sholat, dia sama istrinya kayak musuh-musuhan kan gitu, jauh-jauhan. Gue malas wudu lagi kata dia gitu. Syafi'i memang begitu. Kita juga sudah terbiasa nih, kuping kita kalau dengar yang namanya anjing sama babi pasti najis, pasti najis. Karena dari dulu kita diajarin di kelas-kelas sekolah tuh yang ada pelajaran Quran hadis itu kan isinya fikih, akidah akhlak itu kan juga isinya ada fikihnya, bahwa anjing dan babi adalah hewan yang najis, nggak mati nggak hidup tuh hewan najis tuh. Kan ya, kalau dalam beberapa pandangan madhab lain babi itu suci kalau dia hidup. Kapan dia jadi najis? Najis kotorannya sama bangkainya pas dia mati. Kalau hidup mah nggak najis. Tapi kita di Syafi'i sudah dikenalkan seperti itu. Kita juga diajarkan dari dulu, dari kecil, bahwa seluruh kotoran itu najis, baik itu kotoran manusia atau kotoran hewan. Maka ketika dulu ada salah seorang tokoh ustadz mengatakan kencing kucing gak najis, itu kan geger kita. Dari dulu kita bilang tuh, jangan kucing, kencing anak gue najis mah kan begitu, apalagi kucing. Tapi memang bagi kita, bagi orang-orang yang mengetahui perbedaan itu sesuatu yang biasa. Dalam beberapa literasi kita dapati ternyata tidak semua orang, tidak semua ulama sepakat tentang kenajisan kotoran hewan. Ada lagi belakangan kemudian mempopulerkan kencing unta untuk dikonsumsi, kan ya? Itu bagi orang kita tuh aneh tuh, unta kencingnya diminum kan begitu. Tapi bagi sebagian madhab, jadi dalam pandangan madhab Imam Syafi'i kotoran hewan tuh najis semuanya, baik itu halal atau tidak halal dimakan dagingnya, kotorannya najis kan begitu. Tapi ternyata di beberapa madhab lain seperti madhab Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali. Madhab Hambali itu madhabnya orang Saudi, hampir semua orang Saudi madhabnya Hambali. Itu mengatakan bahwa hewan yang kotorannya, hewan yang dagingnya halal dimakan, hewan yang dagingnya halal dimakan kotorannya nggak najis. Tai ayam, tai bebek, tai soang, tai itik, entok, apalagi burung. Wah, jadi pas kalau kita lagi sholat depan kita tuh pas tempat sujud ada tai otok gitu. Tuh kalau kata Imam Ahmad bin Hambal nggak najis, hantem aja gitu. Kalau nggak gelimah begitu. Nah maka itu kan yang jadi apa istilahnya, kita sudah terbiasa seperti itu. Kemudian ada beberapa orang datang mengatakan nggak najis, yang kita tahu itu najis. Salah satu contohnya kan sering ibu-ibu, dari dulu kan ibu-ibu kita tuh kalau hampir tiap hari Kamis tiap ngaji, ada waktunya dia nggak ngaji. Itu Bu Haji kenapa kagak ikut masjid ngaji? Saya lagi Ustaz, lagi datang bulan. Nah, emang begitu kan? Kalau dalam pandangan Syafi'i, orang yang haid haram masuk masjid, nggak boleh. Itu anak-anak pengajian kan libur, ngajinya pindah ke rumah kalau ustaznya lagi haid, kan begitu. Saya punya kakak perempuan tuh kalau lagi haid ngaji pindah ke rumah. Kenapa? Dari dulu sudah diajarin perempuan haid haram masuk masjid. Begitu mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kemudian belakangan pernyataan bahwa Indonesia itu bermadzhab Syafi'i agak kurang relevan, karena kemudian kita banyak mengirimkan anak-anak kita, mengirimkan saudara kita, kerabat, teman sekolah ke luar negeri, belajar di tempat mereka belajar itu di luar negeri, baik di Arab Saudi, ada yang di Mesir, ada yang di Libya, ada yang di Maroko, bahkan ada yang ke Afrika, yang mungkin punya tradisi mazhab fikihnya berbeda. Dia pulang tuh bawa ilmu yang dia punya, diajarin. Ustadz kan alumni Mekah, Ustadz kan alumni Madinah, Ustadz kan lulusan, ajarin kita dong ya, ke musolah ya, ke masjidnya, ngajarin kita. Diajarlah. Dikatakan bahwa ibu-ibu besok ngaji nggak perlu takut ada haid, karena orang haid nggak apa-apa masuk masjid. Wah, ibu-ibu denger gitu kan jadi kaget. Wah, Ustadz aliran mana nih kan gitu.
Sebenarnya perbedaan itu sesuatu yang sah dan wajar-wajar saja. Kita yang mestinya harus memahami tentang perbedaan. Tapi ya juga mestinya juga kita harus tahu bahwa masyarakat tidak sepenuhnya kalau dalam bahasa yang lebih bagus tuh tidak sepenuhnya well educated lah tentang perbedaan mazhab itu. Lalu bagaimana tentang menyikapi perbedaan itu ketika kita memang menemukan ada sesuatu yang berbeda dalam hal agama? Baik itu dalam masalah wudhu, toharo, sholat, zakat sampai masalah yang lebih besar. Nah, kita ambil contoh dari bagaimana dulu ulama-ulama kita berbeda. Karena perbedaan yang ada sekarang tuh sudah pernah terjadi zaman dulu. Yang sekarang tuh cuman ulangan doang gitu. Ulangan doang. Dulu sudah pernah terjadi di zaman-zaman para ulama-ulama itu. Dari masanya Imam Abu Hanifah perbedaan itu terjadi. Kita ambil contoh yang pertama dari perbedaan yang terjadi antara sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Mas'ud. Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud. Utsman bin Affan ini ketika itu menjabat sebagai khalifah. Ketika menjabat sebagai khalifah, tokoh agama yang banyak jadi panutan orang-orang ketika itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya ibaratnya Sayyidina Utsman itu presiden, Abdullah bin Mas'ud itu ulama. Kita kan paham nih, orang kalau dalam masalah agama kan yang diikutin bukan presiden, yang diikutin tuh ulama. Dalam satu waktu ternyata Sayyidina Utsman bin Affan punya beberapa hal yang mereka berselisih dengan Ibnu Mas'ud. Apa? Yaitu masalah tentang kebolehan menjamak dan mengqashar sholat bagi seorang musafir. Orang musafir, kata Sayyidina Utsman bin Affan, tidak ada keringanan untuk jamaah sholat gitu. Tidak ada keringanan untuk mengqashar sholatnya sebagaimana biasa. Tapi sahabat Ibnu Mas'ud itu memandang justru sebaliknya. Kalau musafir ya bagusnya jamaah, bagusnya diqashar, jadi 4 jadi 2 begitu. Nah, pada satu waktu Sayyidina Utsman bin Affan ini melakukan perjalanan haji biasa memang khalifah itu selalu melakukan perjalanan haji di setiap tahun. Rombongan dari kan pusat pemerintahan di Madinah. Dari zaman Sayyidina Abu Bakar juga berangkat, Umar berangkat, Utsman berangkat. Sayyidina Ali lebih jauh lagi karena Sayyidina Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Baghdad. Satu waktu Sayyidina Utsman mengadakan perjalanan haji dari Madinah ke Mekah, bawa rombongan banyak. Termasuk di dalamnya ada Abdullah bin Mas'ud. Ya, dia kan sebagai tokoh ulama diajak rombongan oleh Utsman bin Affan. Karena perjalanannya jauh, Madinah Mekah itu kan jauhnya minta ampun. Kita kalau ada orang yang pernah haji gelombang pertama nyampe Madinah itu kan 8 hari 9 hari. Hari ke-9, hari ke-10 dia berangkat ke Mekah. Biasanya sih habis subuh berangkat itu naik bis. Nyampe Mekah jam berapa? Sore, asar. Dan itu Madinah Mekah nggak ada ceritanya macet, lampu merah, pasar kaget, kagak ada kan. Lurus terus kan, kiri kanan tuh gunung semua. Itu jauhnya minta ampun. Musafir, karena sudah musafir, satu waktu sholat zuhur berhenti nih mereka nih, istirahat sholat zuhur. Karena pemimpinnya Utsman bin Affan, beliau yang mengkomando kapan berangkat, kapan berhenti, beliau juga yang mengkomando siapa imam. Nah, ketika itu yang jadi imam adalah Utsman bin Affan sendiri, sholat zuhur. Karena Utsman bin Affan jadi imam, maka sholatnya sempurna 4 rakaat. 4 rakaat. Di belakang tuh ada Abdullah bin Mas'ud dengan murid-muridnya yang juga ikut rombongan, ikut sholat 4 rakaat. Maka kemudian selesai sholat itu rombongan datang semua, kalau bahasa orang kampungnya ngegeruyungin Abdullah bin Mas'ud gitu, ngerumunin gitu. Imam gimana nih? Gimana, kenapa? Kita sholat 4 rakaat. Iya, emang kenapa? Kita kan musafir. Terus kenapa? Kalau musafir kan antum sendiri yang bilang musafir 2 rakaat diqashar. Afa ghayyarta fatwa? Emang fatwanya berubah lagi nih gitu. Kata enggak berubah. Terus kenapa kita tetap 4 rakaat? Ya kan imamnya Abdul Utsman bin Affan, ya kita tinggal ngikutin imam. Tapi emang boleh sah sholat kita musafir, boleh sholat 4 rakaat. 2 rakaat tuh bagusnya, afdolnya. Tapi 4 rakaat juga boleh. Loh, kalau gitu kenapa kita nggak ngambil yang 2 rakaat aja yang lebih bagus? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al khilafu syarrun.
kita berbeda di tengah komunitas yang sudah satu hati ngikutin Utsman bin Affan, itu impactnya buruk. Coba antum bayangin kalau kita nggak setuju sama Utsman bin Affan 4 rakaat, kita bikin jemaah tandingan tuh, kita bikin yang 2 rakaat jamaah qashar, kira-kira bagaimana nih keadaan rombongan kita? Wah, itu kan jadi kacau balau itu. Nah, maka selama yang dilakukan itu bukan maksiat dan itu maslahat ada di ngikutin, itu jadi maslahat. Kalau kita bikin rombongan sendiri jemaah tandingan jadi bahaya lagi. Maka selama yang dilakukan itu bukan maksiat, jangan dicegah, jangan dilarang, karena itu maslahatnya. Jadi dari sini kita belajar, Abdullah bin Mas'ud mengajari kita tentang peribahasa yang kita sering pakai itu, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita berada di tengah masyarakat yang hampir semuanya Syafi'i. Apalagi kalau masyarakat kampung kan taunya Syafi'i doang, ustadznya ustadz dia gitu, nggak mau dia ngeliat ada yang beda. Kalau sekiranya kita itu melakukan sesuatu yang beda kemudian jadi fitnah, sebaiknya dihindari. Contohlah begini, ada ustadz pulang dari Madinah atau dari Mekah ngajar di masjid itu, kata masyarakat, Ustadz antum tinggal di sini aja biar kita nggak jauh-jauh sama Ustadz. Cuman emang belajarnya belum lama, yang dia tahu pokoknya Ustadz ngajar. Satu waktu masuk waktu sholat, ini Ustadz karena lulusan Mekah, lulusan Madinah, dia ngerti dalil, dia ngerti bahasa Arab, dia tahu perbedaan madhab. Dia bilang, menurut saya bersentuhan dengan istri itu tidak batal wudhu, karena yang dimaksud dalam Al-Quran bersentuhan itu bukan bersentuhan tapi menggauli gitu. Dan itu pendapat ada dan sah-sah saja orang mengatakan demikian. Cuman masyarakat situ bab itu belum nyampe, itu masjid situ belajar baru bab air doang gitu, baru gitu, ustaznya kan juga baru datang, belum nyampe tuh bab batalin wudhu, belum nyampe. Datanglah waktu sholat, Allahu Akbar, azan. Nah, ustadz nih karena rumahnya dekat di masjid, dia keluar dari rumah, orang yang mau ke masjid kan lewat kelihatan. Rupanya ustadz biasa kalau mau sholat berjamaah izin dulu sama istrinya, mah depan pintu, mah papa mau sholat berjamaah dulu ya gitu. Dia cium tangan, cipika cipiki, pipi kanan pipi kiri, jidat dicium gitu. Orang yang lewat kan liatin, ustadz romantis banget tuh, mau sholat aja kayak mau pergi jihad gitu. Masuklah nih orang ke masjid ustaz, dia ngerti ikhtilaf, ngerti perbedaan. Lagi dia masuk, orang kan ngelihat tuh ustaz, gua lihat tadi cipika cipiki, dia masuk aja langsung sholat qobliyah, kagak wudhu lagi. Wah, itu kan jadi problem tuh. Nih ustaz alirannya apa ya gitu. Wah, udah tinggal ustaz nggak wudhu, dia malam di sholat, ntar dia jadi imam, dia wudhunya batal, kita makmum, gimana sholat kita gitu. Wah, nggak bener nih ustaz, pindahin pulangin lagi. Anak lu ngaji sama dia, pindahin tersesat. Nah, jadi problem, jadi fitnah. Kalau memang ingin seperti itu berbeda silahkan, cuman jangan sampai jadi fitnah. Lama dia kerja di Yaman, lama kerja dia di Qatar, yang kebanyakan mazhabnya Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, yang bergaul dengan anjing itu sesuatu yang biasa. Di Maroko perempuan cantik berhijab gede tapi megang anjing gitu. Pernah gak ngeliat gitu? Karena dalam beberapa mazhab anjing itu yang najis air liur dan kotorannya. Kalau nanti dia mati bangkainya, tapi masih hidupnya enggak. Maka kita beberapa melihat seperti itu. Saya punya teman dulu waktu kejadian gempa di Nepal, muslim, dia datang ke Nepal jadi tenaga medis, dia ngelihat ternyata komunitas muslim Nepal tuh pada punya anjing ustaz gitu, di rumahnya pada punya anjing. Ya iya kan, orang Nepal kebanyakan Hanafi, jadi anjing tuh bukan sesuatu yang najis, sama kayak kita megang kucing begitulah. Dia lama kerja di Qatar begitu, kemudian sudah terbiasa pulang ke Indonesia bawa anjingnya. Hari pagi minggu pagi dia jogging keliling kompleks sambil bawa anjing. Lewat depan rumah Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji ngeliat anjing udah gede banget gitu. Bawa najis ke rumah gua loh. Nggak dijawab salam malah diludahin. Cuy, pulangin sono gitu. Nah itu kan jadi problem tuh. Jadi problem. Maka apa yang menjadi pegangan masyarakat selama bukan maksiat nggak boleh diganggu, nggak boleh ditentang. Masyarakat sini kalau subuh kunutan apa enggak? Kunutan ustaz.
Jadi Ustaz kalau mau jadi imam sini kudu apal kunut ya gitu. Ya emang harus begitu. Boleh gak kalau saya jadi imam tapi nggak kunut? Wah jangan Ustaz gitu. Jangan, ntar takutnya masyarakat. Selama yang dikerjakan bukan maksiat ikutin, karena kunut bukan maksiat. Kecuali tradisi yang terjadi di situ kemaksiatan. Contohnya apa? Ya banyaklah hajatan dangdutan itu kan maksiat kan begitu. Apalagi ada nyawernya lagi gitu. Kalau qasidahan masih mending lah. Karena beberapa nih, contoh lah, lagi meninggal, ada yang meninggal, kan orang kita biasa datang takziah, ziarah, naruh duit tuh, kemudian masuk, ada yang baca Quran, ada yang cuma doa di samping mayit. Tuan rumah udah nyediain tuh Yasin, Quran, udah nyediain. Ini kan sesuatu yang masih diperdebatkan hukumnya oleh ulama. Banyak yang bilang nggak boleh, tapi juga nggak sedikit kok yang menganjurkan mayit itu dibacain Quran walaupun sudah wafat. Sebelum atau sesudah dimakamkan nggak ada masalah. Maka kebiasaan seperti ini jangan ditentang, jangan dibilang yang macam-macam. Jadi berabe urusannya. Yang mesti ditentang tuh yang ngobrol depan rumah duka sambil ngerokok, tuh yang domelin tuh. Petawa ketiwi kan begitu. Itu kan dimaksud oleh Nabi Muhammad, kalau ada mayit segerakan kubur. Kalau dia orang baik kita menyegerakan kenikmatan buat dia. Tapi kalau dia orang buruk, kita menangkal fitnah yang mungkin terjadi kalau dia lama-lama nggak dikuburin. Yang meninggal bukan orang baik, hidupnya tukang main gaple gitu. Ya kan teman-temannya tukang main gaple juga gitu. Akhirnya kelamaan dikuburin, yang nongkrong depan rumah siapa? Ya teman-temannya. Takutnya bukan doain, dia gelar gaple lagi di situ. Itu kan jadi fitnah tuh. Itu maksud Nabi, maksudnya kalau ada sesuatu yang diperdebatkan jangan selama yang dikerjakan masyarakat bukan sebagaimana Ibnu Mas'ud. Kedua cerita tentang Imam Malik. Ini Imam Malik ini kan ulamanya Madinah. Imam Malik itu imam kedua setelah Imam Abu Hanifah. Jadi pertama Imam Abu Hanifah di Baghdad, di Kufah, kemudian yang kedua Imam Malik di Madinah. Dulu Bani Abbasiyah pusat pemerintahannya di Baghdad. Ada Khalifah Abbasiyah namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Dia punya kebiasaan pergi haji sama sebagaimana khalifah sebelum-sebelumnya. Nah ketika dia di Baghdad, itu orang Baghdad sudah terbiasa dengan fikihnya Imam Abu Hanifah. Maka sholatnya sholat mazhab Imam Abu Hanifah, yang kalau habis Fatihah kagak ada amin gede-gede, nggak ada gitu. Jadi saya punya teman orang kuliah di Pakistan, lulusan pesantren gontor kan gitu. Nyampe di Pakistan sok belagu, dia sholat berjamaah sendirian, gak ditemenin sama temennya. Pas imam habis baca waladhdallin, dia amin sendirian gede banget. Yang lain kagak ada, diam. Imam Abu Hanifah kan emang begitu, amin buat yang baca imam doang, kita yang kagak baca jangan. Itu di dalam hati aja. Nah sudah terbiasa tuh orang Baghdad dengan Imam Abu Hanifah. Tapi ketika berangkat haji, orang dulu kalau berangkat haji ke Mekah pasti ke Madinah, ziarah ke makam Nabi. Di Mekah dia ngeliat kok orang sini sholatnya nggak kayak di Baghdad ya. Dia nyampe ke Madinah dekat makam Nabi, masjid kok nggak kayak orang Baghdad ya. Akhirnya dipikir gimana nih biar ibadah umat Abbasiyah ini biar sama semua. Kita bikin regulasi aja, pokoknya ibadahnya harus manut aturan negara. Kita nggak punya aturan negaranya mana? Kita ke Madinah aja. Kata penasehatnya kita ke Madinah. Kenapa? Di Madinah ada Imam Malik, Malik bin Anas. Beliau dulu sudah punya kitab namanya Al-Muwatta. Isinya kitab-kitab hadis berdasarkan bab-bab fikih. Jadi bab toharo terus sampai bab haji, bab waris, wakaf, perbudakan, seterusnya. Bagaimana kalau kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik itu kita jadikan aja regulasi negara. Pertama kan dia imam udah terkenal di mana-mana. Kedua dia orang Madinah, tempat di mana Rasul tinggal, tempat di mana Rasul wafat, itu kan depaten banget. Akhirnya Abu Ja'far datang ke Madinah, ketemu Imam Malik menceritakan masalahnya. Kemudian kata Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, gimana tawaran saya, mau gak kitab ente ini saya jadikan regulasi? Jadi seantero Abbasiyah, dari Persia, dari Baghdad itu sampai Andalusia itu pakai kitab Al-Muwatta semua. Mau apa enggak? Apakah ini kan kalau kita jadi Imam Malik kan wah kesempatan ini, promosi bagus, gratis kan gitu. Cuman kata Imam Malik, jangan imam. Kenapa jangan? Ya Al-Muwatta itu cocoklah buat orang Madinah.
Cuman kalau dipakai buat orang Baghdad, di Baghdad kan udah ada Imam Abu Hanifah. Mereka sudah terbiasa dengan fikihnya Imam Abu Hanifah. Mereka sudah mendengar riwayat melalui Imam Abu Hanifah. Mereka sudah mendapatkan fatwa-fatwa dari ulama-ulama Hanafi. Kalau kemudian itu berbeda dipaksakan dengannya orang Madinah, jadi chaos lagi, ntar jadi bahaya lagi, jadi fitnah. Mendingan sudahlah, di Baghdad udah ada ulamanya, di Mesir udah ada ulamanya, di Yaman udah ada ulamanya. Ini buat orang Madinah aja. Dan perbedaan yang terjadi di antara kita, kata Imam Malik, itu bukan masalah akidah, ini cuma beda ijtihad doang. Ini masalah-masalah yang memang kita diberikan peluang untuk berbeda. Jadi bukan kita yang bikin beda-beda, emang ijtihadnya ya ada karakter ijtihad yang berbeda, kemudian fatwanya jadi keluar berbeda. Tapi nggak ada yang salah. Tuhannya sama-sama Allah satu, Nabi Muhammad Rasul terakhir, itu keyakinan yang nggak boleh dibedain. Cuman yang itu mah sama, biarinlah. Akhirnya gagal tuh. Nah itu Imam Malik kan menjadi contoh bagi kita. Apa namanya, kalau kita memang diminta oleh seseorang dan seorang tersebut sudah terbiasa dengan gurunya yang mungkin berbeda, kita nggak boleh tuh main langkah-langkahin. Ibarat orang datang ke Ustadz, Ustadz, saya lihat antum nih buku-bukunya bagus. Bagaimana kalau Ustadz tuh ngajar di tempat kami, gitu. Ah iya bener, buku saya tuh memang bagus dan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Emang sepanjang jalan ini cuman aneh doang Ustadz yang bagus. Emang ente bener masuk sini, gitu. Kan nggak bisa begitu. Emang dulu di masjid itu Ustadznya siapa? Ada Ustadz. Ya terus Ustadz yang itu aja. Ntar kalau aneh datang jadi beda lagi, kesian masyarakat. Kan begitu. Enggak Ustadz, ada, cuman udah tua banget, butuh pengganti. Lalu kayak gitu boleh. Tapi kalau maksa, ini kan ada nih masjid yang biang kerok, emang masjidnya biang kerok. Ustadz yang beda-beda dikumpulin, biarin bingung-bingung dah tuh masyarakat. Kan begitu, ada tuh Minggu Ustadz A, emang sengaja gitu. Yang lebih parah lagi nih orang media sosial nih, bikin video gitu, di apa, potong-potong digabung nih Ustadz. Jadi judulnya tuh Ustadz A versus Ustadz A gitu. Jadi kayak Persija Persib begitu. Itu kan ngeloncong tuh. Perbedaannya biasa-biasa aja. Cuman orang-orang diperuncing ya jadi begitu. Itu Imam Malik dulu. Nah, kemudian cerita ketiga ada Imam Syafi'i. Nanti kita sampai pada cerita Imam Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram Mekah, datang ke Indonesia kan pernah tahun 2014. Jadi imam tuh di Masjid Istiqlal. Kita ntar cerita. Nah, cerita ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan muridnya Imam Malik di Madinah. Ketika dia di Madinah belajar kepada Imam Malik, itu rombongan orang Baghdad yang habis haji di Mekah ziarah ke makam Nabi, ketemu sama Imam Malik, dia ngeliat, loh kok antum begitu sih ibadahnya? Ya kita kan muridnya Imam Abu Hanifah, ibadahnya emang begini, gayanya begini gitu. Imam Malik, Imam Syafi'i jadi ngerasa kayaknya aneh kudu belajar deh ke Baghdad gitu. Tapi ternyata Imam Malik tuh agak ragu, janganlah Syafi'i, ente di sini tuh udah jadi pengganti aneh, udah dikenal sama masyarakat, bahkan nama ente udah banyak terkenal di mana-mana menjadi pengganti Imam Malik di Masjid Nabawi. Antum sudah cukuplah ilmu antum nih di Madinah, kata Imam Malik gitu. Tapi Imam Syafi'i enggak, saya tetap mau belajar ke Baghdad. Di saat nama Imam Syafi'i itu memang sudah masyhur. Orang-orang di mana tuh kenal Imam Syafi'i itu. Muhammad bin Idris tuh itu adalah salah satu tokoh yang mengatakan kunut subuh itu sunnah. Padahal di Baghdad kunut subuh tuh nggak ada. Imam Abu Hanifah nggak ada kunut subuh. Sampailah itu Imam Syafi'i ke Baghdad, ketemu dia sama muridnya Imam Abu Hanifah namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ulama negara, artinya dia itu penasehat agamanya istana. Ya kalau di sini kayak PNS lah, eselon berapa gitu, pokoknya tingkat tinggi lah, dapat fasilitas rumah juga. Karena Imam Syafi'i nginepnya di rumah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu, di rumah yang difasilitasi oleh negara tersebut. Jadi Imam Muhammad ketemu, ente Muhammad bin Idris tuh kan, muridnya Imam Malik di Madinah kan? Iya. Kenalin nih, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Model-modelnya gitulah gitu. Tapi kalau model kenalan nggak punya model gitulah. Kenalan tuh, saya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Saya tahu, kita semua tahu Muhammad bin Idris, antum kan yang mengatakan kunut subuh itu sebagai anjuran sunahan dalam sholat subuh.
itu sudah terkenal di Baghdad, dan fatwa-fatwa antum juga sudah kami pelajari. Antum kalau nggak punya tempat tinggal, tinggal di tempat ini. Jadi Imam Syafi'i tinggal di rumahnya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan rumah fasilitas negara kan gede, banyak pembantu, tapi kerjaannya dikit, orang dia doang yang ngisi kan begitu. Kamarnya juga banyak yang kosong, nginep. Tapi di rumah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, setiap pagi, begitu riwayatnya, setiap pagi bangun tidur setelah sholat subuh, Imam Muhammad bin Hasan dengan Imam Syafi'i itu selalu berdebat masalah fikih yang ada di Madinah dengan yang di Baghdad. Enggak, kalau Imam Abu Hanifah ini begini, enggak, kita belajar di Madinah gini, dalilnya begini, berdebat setiap hari. Dan itu enggak bikin Imam Muhammad bin Hasan jadi gedek, jadi benci gitu. Nanti Syafi'i kan nginep di rumah aneh kan gitu, makan pakai duit aneh, belagu aman sih gitu, ngikutin aneh aja. Enggak begitu, nyantai aja tuh. Sampai akhirnya kalau gitu Imam Syafi'i, ente besok subuh ngajar di madrasahnya Imam Abu Hanifah. Aneh punya jadwal biasa pada subuh di madrasah Imam Abu Hanifah, sekaligus jadi imam ya, jadi imam subuh sekaligus. Murid di madrasah udah kedengeran tuh, besok subuh yang jadi imam bukan Imam Muhammad bin Hasan, yang jadi imam tuh Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris yang bikin kunut subuh tuh gitu. Mau murid-muridnya kan jadi gimana nih besok sholat subuh kita sah apa kagak ya gitu. Udah ikutin aja lah. Sampai pada waktu subuh Imam Syafi'i jadi imam. Di rakaat kedua yang mestinya Imam Syafi'i itu kunut, ternyata setelah i'tidal Imam Syafi'i langsung sujud begitu. Enggak kunutan tuh. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan setelah sholat subuh nyamperin, Imam, kita tahu kok kalau ente kunutan gitu. Kenapa kagak kunutan di sini? Ihtiraman liman fil qabri. Saya menghormati tuh orang yang ada di kuburan tersebut tuh. Itu kuburannya Imam Abu Hanifah. Saya kan di sini tamu. Tamu kan nggak boleh ngeloncong kalau bahasa orang kampung. Saya menghormati apa yang sudah menjadi tradisi di sini. Dan kunut subuh dalam madhab kami bukan sesuatu yang diharuskan, tapi disunnahkan saja. Kalaupun nggak kunut subuh, ya nggak ada masalah. Sholat subuh tetap sah. Yang dosa itu kan yang nggak sholat subuh gitu. Yang dosa itu yang nggak sholat subuh. Nah kadang-kadang memang kita tuh sering berselisih pada hal yang tidak substansial. Contoh seperti itu tadi. Ada lagi yang sering kita ributkan tuh tentang apa? Saya tanya, Ustadz, kalau tahiyat itu sebenarnya tangan kita nunjuk kemana sih gitu? Maksudnya nunjuknya digerakin apa enggak? Kalau digerakin tuh ke kiri kanan, atas bawah, apa muter gitu? Orang nanya begitu. Ini mesti pertanyaan ini nggak boleh ditanyakan. Yang mesti ditanyakan itu antum apal gak tahiyat? Karena rukun sholat itu tahiyatnya bukan nunjuknya. Antum apal tahiyat baca tapi tangan nggak nunjuk, sah sholatnya. Kenapa? Seluruh ulama sepakat nunjuk itu bukan rukun. Yang rukun tuh bacaan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu juga ketika orang nanya, Ustaz, sebenarnya kalau tahiyat akhir itu duduknya tawaruk apa duduk biasa begitu kan ya? Duduk tawaruk tuh yang kakinya nyelos kiri nyelos ke kanan. Kalau duduk iftiros tuh kaki kirinya jadi tempat duduk pantatnya begitu. Saya bilang kalau tahiyat akhir nggak apa-apa, mau tawaruk mau iftiros juga, yang penting ente duduk begitu. Soalnya kalau nggak duduk berabe ente, yang penting duduk gitu. Itu bukan harus, tapi afdolnya kata Syafi'i kalau tahiyat akhir mah afdolnya ya tawarruk. Tapi kalau Imam Abu Hanifah Abdullah iftiras. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu kan dibedain antara 4 rakaat sama 2 rakaat. Yang penting duduknya itu. Kalau nggak duduk berapa ente itu? Bagaimana salamnya kan begitu? Nggak asal. Kita sering membicarakan hal yang tidak substansi. Itu Imam Syafi'i. Jadi ternyata perbedaan itu pernah terjadi dan ulama kita menyikapinya kalem-kalem aja. Nggak kayak kita begitu kan. Beda dikit pindah masjid gitu. Ada yang bikin masjid tandingan gitu. Nah, itu. Nah sampai akhirnya Imam Abdurrahman As-Sudais. Imam Abdurrahman As-Sudais itu Imam Masjidil Haram. Saya sih kalau sekarang nggak tahu ya, apa saya yang kurang tahu apa emang kalau sekarang sih kurang populer ya Imam Abdurrahman As-Sudais itu. Kalau dulu kita waktu saya masih SMP itu kan Abdurrahman As-Sudais itu hampir seluruh Indonesia tuh tahu.
dan dia yang paling masyhur. Bahkan hampir dulu angkatan saya tuh SMA banyak teman-teman yang bisa baca Quran tuh yang bagus, yang mirip-miripin suaranya kami Abdurrahman As-Sudais gitu, saking terkenalnya. Kalau sekarang kan yang terkenal ku Sa'ad Al-Ghamidi, ada Mishari Rasid, ada siapa lagi, Mahir Al-Mu'akili. Dulu Abdurrahman As-Sudais itu kan kasetnya, nah itu Zainuddin MJ juga kalah laku sama kasetnya Abdurrahman As-Sudais dulu, kan banyak begitu. Tahun 2014 dia diundang sama Kementerian Agama Lukman Hakim itu ke Indonesia, ngisi beberapa seminar sampai akhirnya tanggal 31 Oktober jadi imam masjid sholat Jumat di Istiqlal. Kita tahu Imam Abdurrahman As-Sudais itu imam Masjidil Haram, dan seluruh imam Masjidil Haram itu Hambali, tulen dari kecil. Maka ketika kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kita nggak pernah dengar imam tuh baca bismillah, kagak pernah dengar. Kenapa? Karena dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, tapi ketika sholat tidak boleh dikeraskan, nggak dikerasin. Maka kalau kita sholat di Masjidil Haram tuh imamnya langsung kan Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca bismillah, cuman nggak dikerasin. Kenapa? Begitu memang Hambali. Ya namanya Saudi, Indonesia, orang Indonesia dari kecil diajarin ya begitu semua Syafi'i, dari mulai anjing wudunya begini, segalanya. Hambali juga sama, dari kecil diajarin di sekolahnya kalau baca bismillah Fatihah jangan dikerasin bismillahnya, terus rukun sholatnya begini, wudunya begini, dan seterusnya. Besar mereka menjadi jadi pelajaran itu nempel. Nah sampai di akhirnya di Indonesia, ke Indonesia Imam Abdurrahman As-Sudais begitu ya, jadi imam. Dulu imam Masjid Istiqlal itu imam besarnya almarhum Prof. Ali Mustafa Yaqub. Ya kan, karena ada tamu dari Saudi kan sayang jauh-jauh nggak dipakai kan, jadi imam lah gitu. Masa orang kita juga yang jadi imam, Imam Abdurrahman As-Sudais. Nah Imam Abdurrahman As-Sudais ini bagus, dia nggak mentang-mentang imam Masjidil Haram dia mau seenaknya aja. Di rakaat pertama ketika dia takbiratul ihram, dia membuka surat Al-Fatihah dengan bismillah yang dikeraskan. Antum cari di YouTube tuh banyak ya, Sudais di Masjid Istiqlal itu dikerasin. Yang mungkin seumur-umur dia nggak pernah tuh jadi imam ngerasin bismillah, di Indonesia doang. Ya dia mikir kalau ntar gua nggak baca bismillah gua nggak dibeliin tiket pulang juga kan, berapa juga. Nggak, maksudnya dia ngerti di belakang nih orang-orang Syafi'i, ini tokoh-tokoh Indonesia, saya tamu maka harus menghormati. Nggak cuman beda bismillah doang mah, bukan perbedaan yang apa istilahnya, bukan perbedaan fundamental. Ini karena bentuk sebagai bentuk penghormatan dikeraskan, yang belum pernah Imam Abdurrahman As-Sudais jadi imam begitu. Itu kenapa ya? Karena Imam Abdurrahman As-Sudais ngerti, beliau tahu ada perbedaan, beliau tahu bagaimana cara menyikapinya. Nah kita mestinya juga begitu, mestinya juga. Dan baca ngerasin bismillah itu kan bukan maksiat, maka kalau kita baca ya nggak apa-apa juga, kecuali kalau itu jadi maksiat maka nggak boleh. Kemudian ketika mempelajari ini orang bertanya, Ustaz saya bilangnya itu haram tapi dia bilangnya boleh, ini kan perbedaan nih, berarti kan kalau saya ngebiarin dia melakukan itu bagi saya dia melakukan yang haram. Lalu bagaimana Ustaz? Nah itu sering ditanyakan. Jadi begini, ulama punya kaidah begini, yunkarul mujma' alaihi wala yunkarul mukhtalafu fi. Sesuatu yang hukumnya disepakati kita harus bersama-sama, entah itu disepakati wajib atau disepakati haram. Kalau disepakati haram kita wajib tentang, kalau disepakati wajib kita harus kerjakan. Tapi sesuatu yang keharamannya masih diperdebatkan, kita tidak boleh saling mengingkari, nggak boleh. Sholat berjamaah misalnya, sholat 5 waktu wajib, semua ulama sepakat wajib, nggak ada yang bilang nggak wajib. Itu juga bukan masalah fikih, ini jadi masalah syariat. Sholat 5 waktu wajib, maka kalau ada orang yang nggak sholat 5 waktu, boleh tuh diomelin, boleh kita ngomelin. Lu dari tadi main Mobile Legend mulu gitu, gua gak sholat. Tapi kalau ada orang sholat cuman nggak berjamaah, apa kita bilang dia dosa? Kan enggak. Hukum sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah kata Imam Syafi'i, tapi kata mazhab Imam Ahmad bin Hambal wajib. Kalau antum mau ngikutin yang wajib silahkan, cuman jangan paksain orang, karena mungkin dia sudah lebih dulu belajar bahwa itu sunnah. Yang haram tuh kalau dia nggak sholat sama sekali.
begitu. Maka mohon maaf nih, saya termasuk yang agak terusik ketika dapat meme itu, banyak meme di internet itu, laki-laki yang sholat di rumah adalah laki-laki solehah begitu. Wah, itu dia nggak menghormat, itu benar-benar apa, ngeloncong tingkat tinggi. Dia nggak menghormati hukum sholat berjamaah itu, hukumnya sunnah muakkadah bagi jumhur ulama Asy-Syafi'i. Di Indonesia emang begitu, yang modelnya kalau malam maulid banyak, subuhan kagak ada yang datang begitu. Sholat dia cuman di rumah, ya kita nggak bisa memaksakan itu. Kita cuman bilang, Mas, sholat berjamaah itu bagus loh, 27 derajat tingkatnya lebih tinggi daripada sholat sendiri. Kemudian orang nggak mau peduli, terserah, yang penting jangan sampai nggak sholat, kan begitu. Kemudian apalagi yang apa namanya apa istilahnya kayak beberapa waktu lalu qobliyah Jumat, orang kan sering berselisih qobliyah Jumat. Emang ada Ustaz Jumat ada qobliyah? Kalau kata Syafi'i mah ada. Maka orang nggak boleh ngomelin orang yang qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat ada dalam pandangan jumhur bahkan. Karena Jumatan sama sebagaimana zuhur, hukum yang ada di zuhur di Jumat juga ada qobliyah ada ba'diyah. Yang nggak boleh itu nongkrong depan masjid, ngobrol sama tukang dagang sambil ngerokok. Imam udah khutbah kedua itu yang diomelin gitu. Kalau orang qobliyah mah jangan. Jadi harus pintar mana yang diperdebatkan, mana yang sudah disepakati hukumnya. Contoh, mohon maaf nih, isbal kan begitu. Isbal itu kan kata pakai celana di bawah mata kaki. Bagi sebagian ulama itu kan haram. Ada hadisnya, tapi ulama yang lain mengatakan bukan keharaman, itu kemakruhan, dan itu juga kemakruhan kalau disertai dengan kesombongan, kan begitu. Artinya hukum ini masih diperdebatkan, maka nggak bisa orang larang-larang, oh itu dalam mata kaki itu, nggak bisa begitu dong. Jadi nggak boleh larang orang, yang nggak boleh itu nggak pakai celana tuh. Itu kan semua ulama sepakat tuh nggak pakai celana haram, ya haram, aurat kemana-mana kan begitu. Jadi mana yang diperdebatkan, mana yang disepakati. Jadi tidak apa itu layunkar, karena pendapat ulama tuh levelnya tidak ada yang lebih baik, semuanya sama. Jadi Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa mengatakan kalau ada yang melihat Imam Syafi'i lebih unggul maka ikutilah tanpa harus menghina Hambali. Yang bilang Hambali itu lebih baik silahkan ikuti tanpa harus begitu. Seterusnya seperti itu. Dan pendapat masing-masing ulama itu adalah pendapat yang levelnya sama. Karena levelnya sama, maka tidak ada yang mengatakan ini lebih baik daripada itu. Enggak. Ente kenapa sih sholatnya begitu? Aneh kalau malam Sabtu kan ngaji sama Ustadz Fulan, ngajinya pakai kitab ini, belajar begitu, katanya kalau ini begini-gini, ya aneh ngikutin, itu beres, sudah selesai. Udah berarti dia ngikutin Ustadz Fulan. Kalau antum ngikutin Ustadz Fulan, ya tanggung jawabnya ke Ustadz Fulan, beda. Cuman jangan mengatakan enggak, itu kata Ustadz Fulan enggak begitu. Ya ini kan masalah yang maka ketika kata ulama nih, Imam saya lupa. Kalau kalian melihat ada orang yang melakukan ibadah berbeda dengan apa yang kamu lakukan, falatanhahu, jangan larang dia. Karena mungkin saja bukan dia yang salah, tapi kita yang nggak tahu. Kadang nih kita ngukur orang lain pakai ilmu kita. Ilmu kita segitu kita ngeliat, wah, ini syirik nih, wah ini bid'ah nih, enggak lah. Jadi kita harus mengerti bahwa perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu sangat luas sekali, sangat luas. Perbedaan itu sudah ada. Tinggal yang penting kita beribadah itu tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Ini ente begini dari mana, siapa, kan begitu. Ente sholat begini, saya ngaji sama Ustadz Fulan, berarti tanggung jawabnya sama Ustadz Fulan. Tapi kalau antum ditanya antum kenapa sholatnya begini, kemarin sih aneh baca broadcast WhatsApp begitu isinya lah. Itu WhatsApp tuh anaknya siapa, belajar di mana dia, ya kan, gurunya siapa, kuliahnya di mana, belajar apa, gelarnya apa, kan nggak bisa dipertanggungjawabkan nih. Maka seorang muslim itu harus beribadah dengan penuh tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Ada kalau ditanya bisa ngalihin, ente gini, tuh Ustadz Fulan, aneh tanya Ustadz Fulan, gitu. Berarti kan dia nggak tahu dalil. Emang nggak wajib tahu dalil. Kalau semua kita wajib tahu dalil, sholat kita gak ada yang sah ini. Siapa yang tahu dalil dari mulai takbir sampai salam? Kan nggak. Yang orang muslim harus tahu bagi orang awam itu hukumnya, bukan dalilnya.
Kalau dalil kerjaan ulama, kita tahu hukumnya. Hukumnya apa? Hukum sholat. Makanya kalau kita dulu belajar di musolah masjid, bab sholat kan nggak baca ayat, nggak baca hadis, langsung arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat ada 17, niyatu wal qiyam wa takbiru wa suratul fatihah, kan begitu. Berdiri begitu di ajan 1, 2, belum nyampe pada bacaan ayatnya, bacaan hadis, enggak. Kenapa? Ya, emang orang awam santepannya itu dulu. Ntar kalau mau naik lebih tinggi baru tahu hadis dan sebagainya, entar gitu. Cuman untuk level pertama ini dulu nih, arkanul wudu'i sittatun. Saya ngajar gitu juga sama anak-anak, saya suruh apalin, malah anak SMP SMA yang saya ajarin tuh rukun saya apalin. Arkanul wudu'i sittatun, rukun wudu ada 6. An-niyatu wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal, begitu seterusnya. Jadi maka jangan sampai kemudian kelihatan, wah antum gak ngikutin hadis nih hadisnya begini, antum mau ngikutin hadis apa ngikutin ustadz antum? Ya nggak begitu. Ya antum taunya cuma hadis itu doang, kan mungkin di yang lain antum gak tahu. Jadi jangan sampai kita saling menyalahkan dalam hal yang kecil begitu kan, masalah yang bukan sesuatu yang tidak harus. Ustadz, nanti kalau kita ngikutin ustadz, ngikutin satu madhab, ntar fanatis. Enggak, fanatisme itu bukan ngikutin ulama. Ngikutin ulama itu emang kewajiban kita. Allah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu ya tanya guru, tanya ustadz. Itu makanya ngikutin ustadz itu kewajiban, bukan fanatisme. Fanatisme itu menganggap ini adalah satu-satunya kebenaran, menyalahkan pendapat lain dan maksa orang lain ikut pendapat kita, itu namanya fanatisme. Kalau kita belajar sama Ustadz Fulan itu bukan fanatis, itu kewajiban kita sebagai orang nggak tahu kita ngaji gitu. Kalau kemudian nyala-nyalain orang, enggak begitu. Jadi itulah materi kita kali ini terkait dengan bijak dalam berbeda, bahwa selama apa yang dikerjakan oleh banyak orang ini bukan maksiat, kita tidak boleh menentangnya kecuali memang kita yakini itu maksiat. Dan kalau kemudian terjadi ada perbedaan, selama itu bukan masalah-masalah yang fundamental, tidak boleh kita kemudian saling menyalahkan. Dan harus ini juga penting, bahwa kata Imam Asy-Syatibi, bid'ah itu tidak pada masalah fikih. Bid'ah itu tidak ada pada masalah fikih. Kalaupun ada pada masalah fikih itu bid'ah yang tidak disepakati. Ulama bersepakat dalam bid'ah itu yang sifatnya akidah. Maka yang disepakati bid'ah itu seperti kelompok Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah. Kenapa? Dia sudah melenceng dalam hal akidah, membuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam masalah fikih begitu, tidak ada masalah bid'ah. Orang kita ini kalau ada yang meninggal habis dikuburin ditalkinin. Dan itu memang kebiasaan ulama Syafi'i. Di kitab-kitab mereka banyak, bahkan bukan hanya ulama Syafi'i, ulama Imam Ahmad bin Hanbal pun membolehkan. Jadi kadang-kadang kita nyalahin itu bukan karena dianya salah, cuman kitanya yang nggak tahu gitu. Nggak ada hadisnya, enggak, kita yang nggak tahu. Ini yang paling sering itu masalah-masalah yang sifatnya kejenazahan itu. Dari mulai bacain Al-Quran sampai yang kalau sebelum dimakamin tuh ada ustadz yang maju ke depan bilang isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Kemudian orang bilang, "Hai, itu hampir semua Indonesia kan begitu." Sebelum mayat dikuburin nih, isyhadu, saksikanlah bahwa jenazah ini adalah orang baik. Dan itu ulama menganjurkan itu, bersaksi atas mayat itu sesuatu yang dianjurkan. Karena Nabi Muhammad yang mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad lewat jenazah, orang bilang baik, wajabat, dapat surga. Kenapa? Karena kita adalah saksi-saksi Allah di dunia. Jadi apa yang kita tidak tahu jangan sampai membuat menyalahkan. Begitu juga ketika kita ngeliat yang berbeda, jangan-jangan kita yang nggak tahu, jangan-jangan ilmu kita yang nggak nyampe, jangan kemudian langsung itu nggak ada hadisnya tuh, nggak ada hadisnya, nggak pernah diajarin, nggak pernah dicontohin oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita yang belum sampai. Baik, itu mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tanya jawab? Kalau ada silahkan, tapi kalau tidak ada kita tutup. Baik, kita akhiri saja.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.